Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Iswari. Saya akan menceritakan kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh merupakan nabi ketiga yang patut kita imani setelah Nabi Adam alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, dan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh juga merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Menurut kitab Ibnu Katsir, rentan usia Nabi Adam dengan Nabi Nuh adalah 10 abad. Nabi Nuh juga merupakan Rasul Ulul Ajmi yang dikenal dengan kesabaran dan keteguhan hati yang luar biasa. Nabi Nuh diangkat sebagai nabi dan rasul di usianya 480 tahun, sedangkan usia beliau 950 tahun. Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk menyerukan ajaran agama Allah pada kaum Bani Rashib yang pada saat itu kaumnya menyembah patung-patung, menyembah berhala. Dan kaumnya pun pada saat itu kezoliman itu sangat meningkat pada saat itu. Namun Nabi Nuh tidak patah semangat untuk tetap menyerukan ajaran Allah. Namun tidak semudah itu. Kaum kafir menolak ajaran agama Allah. Bahkan kaum kafir tidak percaya bahwa Nabi Nuh itu adalah rasul. Bukan hanya kaum kafir yang tidak percaya dan tidak menerima seruan ajaran Nabi Nuh, tetapi istri dan anaknya Kan'an pun itu tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh. Bahkan istri dan anaknya Kan'an mempengaruhi orang-orang untuk tidak mempercayai Nabi Nuh dengan mengatakan bahwa jangan mempercayai Nabi Nuh karena Nabi Nuh hanyalah orang biasa dan tidak memiliki kemampuan apa-apa. Pengikut Nabi Nuh hanya 80 orang. Dan pengikutnya pun orang-orang miskin dan orang-orang lemah. Karena orang-orang kafir tidak mau berdekatan dengan orang miskin dan orang lemah, karena kaum kafir menganggap bahwa mereka, orang miskin dan orang lemah, tidak sederajat dengan mereka, orang kafir tersebut. Bahkan kaum kafir menantang Nabi Nuh, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah kepada kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan terhadap kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Surat Hud ayat 32. Nabi Nuh menjawab bahwa hanya Allah yang bisa mendatangkan azab. Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah agar mendatangkan azab kepada orang-orang kafir. Allah pun memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar. Dan Allah akan menenggelamkan orang-orang kafir itu tanpa terkecuali. Nabi Nuh pun memerintahkan umat muslim untuk segera membuat bahtera kapal yang sangat besar. Menurut kitab Ibnu Abbas, kapal itu berukuran panjangnya sekitar 1200 hasta dan lebarnya 600 hasta. Pembuatan kapal tersebut dibuat selama 40 tahun. Selama 40 tahun itu Nabi Nuh selalu diejek dengan orang-orang kafir bahwa perbuatan dan pekerjaan Nabi Nuh itu adalah pekerjaan orang gila yang membuat kapal di atas gurun pasir. Namun Nabi Nuh tidak patah semangat. Nabi Nuh tetap memerintahkan atau menyuruh kaum muslim untuk melanjutkan pekerjaannya membuat bahtera kapal yang sangat besar. Kapal itu dibuat dari kayu jati. Kemudian Allah akan memberi tanda bahwa azab itu akan didatangkan dengan munculnya air dari tanur dapur Nabi Nuh. Pada suatu ketika
tanur tanur itu keluar air. Dan Nabi Nuh memerintahkan kaum muslimin untuk segera masuk ke dalam kapal. Bukan hanya kaum muslimin, tapi juga sepasang hewan, agar hewan-hewan tersebut tidak punah. Kapal tersebut dibuat 3 lantai. Lantai pertama untuk ditempati hewan buas. Lantai kedua ditempati untuk manusia, dan lantai ketiga ditempati untuk burung-burung. Namun atap dari bahtera kapal tersebut tetap ditutup. Nabi Nuh menyuruh semua kaum muslimin untuk segera masuk ke dalam kapal, dan sepasang binatang masuk ke dalam kapal. Air pun mulai meninggi, hujan pun turun begitu sangat deras. Bahkan belum pernah ada turun hujan sederas itu. Air pun mulai meninggi sampai menutupi pepohonan dan gunung-gunung. Nabi Nuh memanggil anaknya Kan'an. "Kan'an anakku, masuklah kamu ke dalam kapal agar kamu tidak tenggelam bersama orang-orang kafir." Kan'an menjawab, "Tidak ayah, aku akan selamat di puncak gunung itu." "Kan'an, dengarkan ayah. Sesungguhnya tidak ada yang dapat menyelamatkanmu dari peristiwa ini kecuali Allah yang Maha Penyayang." Ketika pembicaraan mereka sedang berlangsung, ombak yang begitu besar datang menghampiri, menenggelamkan Kan'an anak Nabi Nuh. Kan'an pun hilang dari pandangan Nabi Nuh. Nabi Nuh bersedih. Dan Nabi Nuh bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bukankah Kan'an adalah keluargaku? Dan sesungguhnya janjimu itu adalah benar. Dan sesungguhnya engkaulah hakim yang seadil-adilnya." Kisah surat Hud ayat 42. Allah pun menjelaskan kepada Nabi Nuh, "Hai Nuh, sesungguhnya Kan'an bukan keluargamu yang termasuk untuk diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya tidak baik. Dan janganlah kamu memohon yang tidak kamu ketahui hakikatnya. Aku peringatkan kepadamu Nuh, janganlah kamu termasuk dengan orang-orang yang tidak berpengetahuan. Allah pun kemudian Nabi Nuh pun memohon ampun kepada Allah atas segala kehilafannya. Orang kafir semua sudah tenggelam tanpa terkecuali, termasuk istri dan anaknya Kan'an. Begitulah kisah Nabi Nuh. Ada banyak hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Nuh. Salah satunya adalah bahwa sesungguhnya benar azab Allah itu akan datang, dan Allah akan menyelamatkan kaum muslimin. Dan janganlah kamu berbuat kemaksiatan, karena sesungguhnya balasan Allah itu benar. Dan selain itu juga kita dapat mengambil dari tauladan kisah Nabi Nuh dengan kesabaran dan keteguhan hatinya. Kiranya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya atau ada salah kata, saya mohon maaf, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan hanya berada pada manusia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.